안녕하세요, Koba Cinggu, balik lagi ke Koba Max TV. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hope you guys enjoying your life. Karena life harus enjoy. Aneh banget gue cuy. Hari ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama asisten gue, si Kerdil ini. Suki, hai kamera Suki. Oke, anyway, hari ini kita akan membahas tentang Street Woman Fighter. Aduh, anjing sakit. Oke, karena sebenarnya udah dari kemarin pengen ngebahas Street Woman Fighter, cuman waktunya baru sempet sekarang. Gue udah bikin beberapa rangkumannya. BTW ini kan Street Woman Fighter udah 3 episode ya. Jadi untuk episode pertama dan kedua, gue akan rangkum sedikit tentang apa sih SWF ini, mungkin buat Kopa Cinggu yang belum nonton, atau kalau yang udah nonton kita flashback dikit kali ya. Buat kalian yang belum nonton, hati-hati agak spoiler dikit ya, maaf kalau kena spoiler. So better kalian nonton dulu, nonton Street Woman Fighter udah 3 episode sekarang, seru banget. Bentar lagi 4 episode. Iyalah bentar lagi 4, masa 5. Jadi Street Woman Fighter ini acaranya si Mnet. Dan acara ini mengundang Boa, mengundang Taeyong, dan mengundang Hwang Sang-hun sebagai juri. Kalian tau lah bahwa the Queen of K-pop, Taeyong the leader dan the main dancer, rapper, everythingernya NCT. Sama ada Hwang Sang-hun. Hwang Sang-hun ini dia performance director, the bapak MC of the Kang Daniel dari Connect Entertainment. Bapak Daniel membawa MC sebagai bapak MC-nya di sini. Jadi di Street Woman Fighter ini mereka ada 8 kru. 8 kru ini battle dance dengan berbagai jenis konsep di tiap episodenya. Di grup ini ada YGX, leadernya Lee Jong. Ada Lashika, leadernya Gabi. Ada Won, itu leadernya Hyojin Choi. Ada Kokain Butter, ini seram-seram, ibu-ibu seram, kakak-kakak seram. Ada Rihei. Terus juga ada Holly Bang, leadernya ini Honey J. Terus ada juga Weibi, Mbak Noje, back dancernya Kai Everybody. Dan ya, gue ngefans sama Noje. Terus ada Hook, leadernya Aiki. Sama yang terakhir ada Proudmon. Ini grup yang ditakuti oleh semua grup lainnya bisa dibilang ya. Karena itu ada Monica sama ada Lip J. Itu mereka bisa dibilang ratunya dance di entah di Korea entah internasional. Mereka intinya udah banyak join battle dance gitu. Jadi kayak mereka bisa dibilang ditakuti. Dan di episode pertama ini mereka adalah Battle of No Respect. Namanya Battle No Respect. Jadi kayak setiap orang dari setiap kru itu dia ngasih stiker No Respect namanya ke kru lain, ke orang di kru lain yang mereka anggap bisa mereka kalahin. Kasarnya itu dianggap cupu lah. Aku rangkum dikit aja. Kayak battle-nya tuh ada Lee Jong sama Cheon, ada Aiki ngelawan Gabi. Ini adalah battle yang sungguh sensasional. Bagi yang sudah nonton Aiki lawan Gabi, Gabinya begitu. Terus yang lucu adalah reaksinya Bapak Kang Daniel sebagai MC. Itu anjir, gue sendiri yang nonton ngakak cuk. Ada yang battle yang seru gitu misalnya. Ada satu momen dia ngebanting ininya pak, apa naskahnya dibanting sama dia. Untung dia bukan tukang ojek, yang dibanting helm. Waduh. Oke, kalau gitu itu aja untuk episode 1. Udah lumayan nih. Kita masuk ke episode 2 guys. Episode 2 agak sedih untuk Lee Cheon, karena kalau kalian yang ngikutin, dan mungkin ini juga dikasih di teaser, dikasih teasernya untuk episode 2 pas episode 1 tayang. Jadi di teaser episode 2 tuh dikasih tau kayak Cheon tuh kalah sebanyak 4 kali berturut-turut. Maaf kalau spoiler. Ya, Cheon tuh 4 kali. Kayak pas gue nonton jujur gue sedih sih. Sedih kayak ya memang ini susah, ini battle, lo harus nunjukin sebaik mungkin. Cuman Cheonnya kalah 4 kali, itu buat gue emang agak nyesek sih. Cheonnya juga sedih, nangis, kayak itu udah bukan mental break dance lagi Angel, itu udah mental break, udah kebrak break bruk lah anjir mentalnya kalau gue ada di situ ya. Terus di episode 2 ini masing-masing orang itu dikasih misi, masing-masing orang dari masing-masing kru literally dikasih misi untuk bikin koreografi. Koreografinya ini nanti dari tiap grup akan dipilih oleh grup lain buat dijadiin koreografi utama gitu. Jadi akan dipilih satu koreografi utama untuk 4 kelas. Ada kelasnya leadernya YGX, Proudmon, Kokain Butter, semuanya lah. Itu dijadiin satu. Abis itu ada kelasnya second ini bisa dibilang orang yang powernya nomor 2 lah di grup, masing-masing grup. Ada juga kelas sub ini kelas apa ya, 2 orang
kelas sub ini isinya 2 orang dari tiap kru itu diisi, dan satu lagi kelas asisten. Jadi ya nggak dibilang kelas asisten, nggak bisa dibilang kelas bawah juga sih, karena kalau kalian sudah nonton penampilannya, anjir keren banget itu cuy. Dan untuk main dancernya, kan ada main dancer. Main dancer ini dikasih keuntungan, dan para main dancer ini itu dipilihnya sama judges, para juri, Taeyong, Boa, sama Hwang Sang-hoon-nya. Mereka yang pilih main dancernya, jadi mereka harus nunjukin di depannya, di depan para judges, koreografi yang mereka pelajari. Jadi bisa aja koreografernya yang bikin si A, tapi main dancernya si B. Itu bisa jadi, dan itu terjadi. Kita bahas episode 3 nih guys ya. Jadi di episode ketiga itu mereka ngebahas tentang pembuatan videonya, dibuat semacam MV, tapi nggak lama, lagunya tuh kayak nggak diputer full lagunya, but seru. Dan para main dancer itu dikasih privilege buat ngatur koreografinya, ngatur settingnya kayak gimana gitu. Terus juga di episode 3 ini, jadi kan video-videonya udah dibuat tuh. Dan selama latihan, selama pengambilan video itu, jadi pokoknya ada namanya pemilihan dancer terburuk atau worst dancer. Itu kayak orang yang mungkin kurang waktu di latihan koreografinya, kurang waktu bikin videonya, atau kurang pas ngedance-nya, atau bisa juga pemilihan worst dancer ini sebagai strategi untuk ngurangin poin lawan aja. Yang layak untuk memberikan pemilihan dancer terburuk ini adalah main dancer dari tiap kelas. Jadi misalnya, aku kasih, ini maaf kalau spoiler ya, misalnya dari kelas leader, itu kan main dancernya Noje Weibi kan. Jadi yang boleh memberikan siapa dancer terburuk, title dancer terburuk ke kru lain, itu si Noje dari Weibi. Dan yang dipilih waktu itu tuh, maaf kalau spoiler, itu Monica dari Proudmon. Wah, itu mantap sekali. Pemilihan dancer terburuk ini, tapi nggak langsung poin mereka dikurangin. Saat dancer terburuk ini dipilih, misalnya Noje milih dancer terburuk Monica dikasih kesempatan untuk, semuanya dikasih kesempatan, para dancer terburuk dikasih kesempatan untuk nunjukin skill mereka. Jadi mereka bakal ngajak satu orang, tapi harus sama harus sama kelasnya. Misalnya Monica dipilih, kan Monica leader, berarti dia harus menunjuk salah satu leader dari 7 kru untuk diajak battle dance. Nah, waktu battle dance, yang menang itu dipilih sama semua orang, semua dancer. Jadi jurinya nggak terlibat. Yang menang itu yang kalah dari 2 pertandingan ini, mereka baru jadi dapat title worst dancer gitu. Worst dancer kenapa? Worst dancer itu ngapain atau kenapa sih? Worst dancer kena hukuman minus 50 poin. Dan aku baru tahu di episode 3 ini ternyata akan ada eliminasi, katanya di episode 4. Episode 4-nya belum tayang. Aku nggak tahu apakah benar-benar ada eliminasi. Kalau emang ada, agak sedih sih. Terus, oh iya, episode 3 ini juga ada satu grup yang dikasih grup MVP, yaitu grupnya Proudmon. Nah, grup MVP ini dikasih sama judges. Kenapa? Grup MVP ini tuh dilihat dari video-video MV, katakanlah MV yang udah dibuat, dan para member-member yang menonjol. Misalnya di kasus ini, yang menonjol itu member-membernya Proudmon. Dari kelas leader, kelas sub, kelas kelas asisten, sama kelas second. Jadi ya mereka dikasih jabatan MVP sama para judges, dan mereka dikasih kesempatan untuk nentuin kru siapa melawan kru siapa. Ini enak banget ngomongnya, kru siapa. Grup siapa melawan grup siapa gitu. Misalnya kayak nentuin Proudmon lawan Weibi gitu. Nah, yang nentuin tuh si Proudmonnya ini. Misalnya Want lawan siapa gitu, yang nentuin si Proudmon ini. Akan ada 4 artis yang dibawakan. Ini sebenarnya udah tayang videonya guys. Udah tayang videonya di YouTube, kalian bisa cek. Itu ada CL, ada Jessie, ada Hyuna, sama ada Boa. Jadi 4 queen ini masing-masing koreografinya akan dibawakan oleh ke-8 kru ini. Jadi 2 kru saling berlawanan, kayak 2 kru nariin grup Boa saling berlawanan, 2 grup lainnya nariin lagu Jessie buat saling battle gitu. Dan itu udah tayang videonya, kalian search aja kayak Mnet Street Woman Fighter Battle, ntar kalian kelihatan sendiri dah grup-grup siapa aja. Dan gak sabar sih buat episode 4 kayak gimana. Pasti makin panas, sumpah. Makin panas. Aku aja nonton episode 2-3 kadang suka kayak takut gitu loh, kayak anjir nih Street Woman Fighter-nya lama-lama bukan nge-fight battle dance lagi, anjir, fight
tonjok-tonjokan beneran, gue udah takut aja. Anyway, itu aja videonya guys. Itu aja rangkumannya. Maaf kalau rangkumannya entah terlalu padat atau mungkin terlalu panjang, karena biar nggak terlalu lama juga. Buat kalian yang nonton SWF, kalau misalnya aku ada salah ngomong tadi atau salah info, please correct me di bawah dan kasih tahu momen-momen favorit kalian dari episode 1 sampai episode 3 di kolom komentar. Itu aja dari aku guys. Happy watching Street Woman Fighter atau drakor atau variety show yang kesukaan kalian. Aku Bertani Wijaya, and akhir kata, we bring Korea to you. Kita tutup pakai Shuki. Bye-bye.